Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah mengharukan azan terakhir Bilal bin Rabah. Sejak Rasulullah wafat, Bilal meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak lagi melantunkan azan di puncak Masjid Nabawi di Madinah. Bahkan permintaan Khalifah Abu Bakar ketika itu yang kembali memintanya untuk menjadi muazin tidak bisa ia penuhi. Dengan kesedihan yang mendalam, Bilal berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muazin Rasulullah saja. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Khalifah Abu Bakar pun bisa memahami kesedihan Bilal dan tak lagi memintanya untuk kembali menjadi muazin di Masjid Nabawi, melantunkan azan panggilan umat muslim untuk menunaikan sholat fardu. Kesedihan Bilal akibat wafatnya Rasulullah tidak bisa hilang dari dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan Madinah, bergabung dengan pasukan Fath Islami hijrah ke negeri Syam. Bilal kemudian tinggal di kota Homs, Syria. Sekian lamanya Bilal tak berkunjung ke Madinah hingga pada suatu malam Rasulullah Muhammad SAW hadir dalam mimpinya. Dengan suara lembutnya Rasulullah menegur Bilal, "Ya Bilal, wama hazal zafa." Artinya, "Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun segera terbangun dari tidurnya. Tanpa berpikir panjang, ia mulai mempersiapkan perjalanan untuk kembali ke Madinah. Bilal berniat untuk ziarah ke makam Rasulullah setelah sekian tahun lamanya ia meninggalkan Madinah. Setibanya di Madinah, Bilal segera menuju makam Rasulullah. Tangis kerinduannya membuncah. Cintanya kepada Rasulullah begitu besar, cinta yang tulus karena Allah kepada baginda Nabi yang begitu dalam. Pada saat yang bersamaan, tampak dua pemuda mendekati Bilal. Kedua pemuda tersebut adalah Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Masih dengan berurai air mata, Bilal tua memeluk kedua cucu kesayangan Rasulullah tersebut. Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah juga turut haru melihat pemandangan tersebut. Kemudian salah satu cucu Rasulullah itu pun membuat sebuah permintaan kepada Bilal. "Paman, maukah engkau sekali lagi mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Umar bin Khattab juga ikut memohon kepada Bilal untuk kembali mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, walaupun hanya satu kali saja. Bilal akhirnya mengabulkan permintaan cucu Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khattab. Saat tiba waktu sholat, Bilal naik ke puncak Masjid Nabawi, tempat ia biasa kumandangkan azan seperti pada masa Rasulullah masih hidup. Bilal pun mulai mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar ia kumandangkan, seketika itu juga seluruh Madinah terasa senyap. Segala aktivitas dan perdagangan terhenti. Semua orang sontak terkejut. Suara lantunan azan yang dirindukan bertahun-tahun tersebut kembali terdengar dengan merdunya. Kemudian saat Bilal melafazkan Asyhadu an la ilaha illallah, penduduk kota Madinah berhamburan dari tempat mereka tinggal, berlarian menuju Masjid Nabawi. Bahkan dikisahkan para gadis dalam pingitan pun ikut berlarian keluar rumah mendekati asal suara azan yang dirindukan tersebut. Puncaknya saat Bilal mengundangkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seisi kota Madinah pecah oleh
tangis dan ratapan pilu. Teringat kepada masa indah saat Rasulullah masih hidup dan menjadi imam sholat berjamaah. Tangisan Khalifah Umar bin Khattab terdengar paling keras. Bahkan Bilal yang mengundangkan azan tersebut tersedu-sedu dalam tangisnya. Lidahnya tercekat, air matanya tak henti-hentinya mengalir. Bilal pun tidak sanggup meneruskan azannya. Ia terus terisak, tak mampu lagi berteriak melanjutkan panggilan mulia tersebut. Hari itu Madinah mengenang kembali masa saat Rasulullah masih ada di antara mereka. Hari itu Bilal melantunkan azan pertama dan terakhirnya semenjak kepergian Rasulullah, azan yang tak bisa dirampungkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.